Maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak akan wabarakatuh. melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya Alhamdulillahirabbil sih. alamin. Dalam kebersamaan Puji itulah syukur kita kehadirat belajar Allah sebetulnya, Subhanahu wa ta'ala belajar. atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Mendolimi diri kalian. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan kajian sore hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Wahyu MT pada Al-Ustadz kami. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diberikan taufik kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menempuh jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan untuk bahasan kita terkait amalan-amalan yang banyak ya dilakukan di bulan Ramadan, ya meskipun amalan-amalan itu juga dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, tetapi kita lihat ketika bulan Ramadan ini amalan-amalan ini sangat banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya.
Pada bahasan yang lalu diantaranya telah disampaikan adalah masalah sedekah atau infak, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan, ya, maka mereka itu menginfakkannya. Dan tentunya ini menginfakkan rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua di jalan-jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah disampaikan bahwasanya menginfakkan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebagian darinya, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, bisa dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Bisa dilakukan dengan terang-terangan atau tersembunyi, ya. Dan baik dengan terang-terangan maupun tersembunyi, masing-masing mempunyai kelebihan, ya. Dan semua bisa dilakukan, ya, kita dengan terang-terangan, ya, menginfakkan harta kita di jalan Allah, ya, dengan terang-terangan itu bisa jadi ada orang yang mengikutinya, dan dengan demikian maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama, ya, dengan pahala orang-orang yang mengikuti kita, ya, di samping pahala yang dilakukan oleh diri kita sendiri, ya. Kemudian dengan sembunyi ya ada kelebihan dengan sembunyi. Karena apa? Dengan sembunyi itu akan lebih aman, ya, dari sifat riya, ya, sifat mengharapkan sesuatu dari manusia. Baik itu mengharapkan pujian, ya, kemudian juga mengharapkan penghormatan, ya, dari orang lain, ya. Itu lebih aman ketika seseorang itu menyembunyikan infaknya. Yang jelas semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika syarat amalan diterima itu terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua adalah mencontoh atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti sebagaimana apa-apa yang dicontohkan Rasulullah atau apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan menginfakkan hartanya kepada fakir miskin, misalkan, ya. Karena diperintahkan Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menginfakkan hartanya untuk keluarganya, ya, untuk saudaranya, ya, untuk kaum muslimin, misalkan, ya. Itu semuanya jalan-jalan yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya terkait dengan harta yang diinfakkan, ya, itu telah disampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya harta yang diinfakkan itu harus harta yang halal, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima infak dari harta yang haram, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jama'a malan harama, thumma tasaddaqa bihi, lam yakun lahu fihi ajrun, wa kana isruhu alaihi." Ya. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak memperoleh pahala darinya, dan dosanya terbebankan pada dirinya, ya. Jadi ketika seseorang itu menginfakkan harta yang haram, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala, ya. Dan terkait dengan dosa yang dilakukan berkenaan dengan mendapatkan barang yang haram, ya, itu menjadi tanggungannya, ya. Karena memang terkait dengan harta,
itu nanti akan ditanya dari dua sisi. Yang pertama, dari mana harta itu dia dapatkan, dia peroleh, apakah dari cara yang halal atau yang haram, ya. Kemudian untuk apa harta itu diinfakkan, untuk apa harta itu disedekahkan, untuk apa harta itu dibelanjakan. Apakah di jalan-jalan yang dicintai, diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hal kemaksiatan. Nah, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti ketika nanti di akhirat. Dan ketika harta itu diperoleh dengan cara yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tidak memberikan balasan terhadap harta yang demikian, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali hal yang baik-baik saja. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Sehingga tidak ada istilahnya membersihkan harta kok dari harta yang haram. Ya, itu enggak ada, ya. Jadi misalkan seseorang mendapatkan harta dari cara yang haram, ya. Kemudian supaya hartanya itu bersih, ya, maka sebagian dari hartanya itu diinfakkan di jalan Allah, disedekahkan, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terkait dengan zakat yang Allah Ta'ala perintahkan, ya, itu ya dari harta-harta yang halal, ya, yang mereka misalkan telah simpan memenuhi nisab dan kaulnya, ya mereka zakati harta itu. Nah, tentunya semua itu adalah yang halal, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah, ya, atau infak yang diperoleh dari jalan yang haram, ya. Nah, banyak sekali harta yang diperoleh dari jalan yang haram, ya. Misalkan seseorang mendapatkan harta itu dari mencuri, ya, dari riba misalkan, ya, atau dari jual beli yang menipu, penipuan dengan jual beli misalkan, ya, atau menjual barang yang haram, ya. Jadi misalkan menjual bangkai, ya, atau menjual babi misalkan, ya, jual beli itu, ya, itu termasuk barang yang haram karena diperoleh dengan cara yang haram, ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga agar infak, sedekah yang kita keluarkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain ikhlas karena Allah, kemudian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah harta yang diinfakkan itu dari harta yang halal, ya. Sehingga inilah menjadi alasan bagi kita semua agar kita itu mencari atau mendapatkan harta itu dari yang halal saja, ya. Jadi mendapatkan harta dari yang halal saja. Kenapa? Sebenarnya kalau seseorang itu mendapatkan harta dari jalan yang haram, nah itu tidak memberikan kemanfaatan. Mau disedekahkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah, ya. Kemudian mau digunakan untuk, ya, berbelanja untuk dirinya sendiri, ya tidak barokah, ya. Karena diperoleh dengan cara yang haram, ya. Kemudian terkait dengan sedekah, ya, agar seseorang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaklah sedekah yang telah dia keluarkan tidak diikuti ya dengan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan menyakiti perasaan dari orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiqu ma lahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdirun ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang-orang seperti itu ya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih. Ya, tidak ada tanahnya lagi. Mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini merupakan petunjuk bagi kita semua, ya. Agar kita mendapatkan pahala dari sedekah, ya, yang kita keluarkan, maka hendaklah tidak menyebut-nyebutnya, ya. Jadi setelah mengeluarkan sedekah, ya, tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu dicerita-ceritakan kepada siapapun, ya. Dan jangan sampai menyakiti, ya, hati si penerima, ya. Jadi menyakiti hati si penerima, mungkin mengatakan, ya lebaran ini kalau kamu nggak saya kasih uang THR atau nggak saya kasih sedekah ini, ya Anda nggak bisa menikmati lebaran misalkan, ya. Nah, itu menyakitkan, ya, menyakitkan hati orang yang menerimanya. Ya. Atau mungkin memberikan apa? Makan, atau mungkin ngajak mentraktir gitu, ya. Mentraktir dia, yuk bukber yuk kemana? Ke mana? Semarang yang paling enak atau paling mahal? Di mana? IBC atau di kampung laut gitu, ya. Nah, setelah itu dikatakan, wah baru kali ini ya kamu merasakan buka dengan nikmat. Ini menyakitkan, ngejek gitu, ya. Jadi hilang pahalanya gitu, ya. Sedekah yang dia keluarkan nggak ada mendapatkan dia balasan. Ya, makanya kaum muslimin, ya, para salafus soleh, ya, orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika selesai dari Ramadan, ya, mereka saling mendoakan dan bahkan mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar amalan-amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa ketika setelah, ya, lebaran, doanya gimana? Kita kepada teman kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah
menerima apa-apa ya dari kami ya, dan dari kamu ya. Maksudnya menerima amalan-amalan yang kami lakukan dan kamu lakukan ya. Dan ini termasuk masalah sodako, termasuk masalah yang lainnya ya, masalah puasanya, masalah sholatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang syarat dari amalan diterima ikhlas karena Allah ya. Kemudian mencontoh Rasulullah ya. Nah ini kan tadi syarat di awal gitu kan. Nah ini sesudah beramal gitu ya. Sesudah beramal kita harus menjaga agar amalan kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut-nyebutkan, nggak perlu ceritain gitu ya. Ya. Tanpa kita menceritakan ke teman, Allah tahu nggak kalau kita itu telah berbuat amalan? Allah sudah tahu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Berbuat sekecil apapun kebaikan, Allah akan membalasnya. Demikian juga sekecil apapun keburukan, kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sehingga nggak perlu dicerita-ceritakan. Yang perlu kita hati-hati ya. Kadang-kadang itu sifat kalau seseorang riya sedang beribadah itu kan, misalkan sebelum beribadah, misalkan sholat gitu ya, ternyata ada si fulan sholatnya sungguh-sungguh khusyuk ya, tumakninah gitu ya, biar dilihat sholatku sungguh-sungguh gitu ya, supaya mungkin di pengajian ini mungkin di sana ada akhwat yang ditaksir kali ya, biar kelihatan soleh ya gitu ya. Nah sifat ini timbul supaya karena manusia. Atau mungkin kita baca Al-Quran ya, ketika baca Al-Quran ya, ada Pak dosen atau mungkin ada si fulan atau fulanah gitu ya, bacaannya dibagusin ya, dikencengin lah, dikeraskan supaya mereka dengar bahwa bacaanku itu bagus lah gitu ya. Nah itu kan sebelum kejadian gitu ya, sebelum kejadian ingin mendapatkan itu ya, riya karena manusia. Nah bisa jadi seseorang itu mengharapkan karena manusia itu setelah amalan itu dia lakukan ya. Misalkan kenapa perlu diceritakan saya juga nggak tahu ya. Misalkan seseorang itu menceritakan amalan-amalan yang pernah dia lakukan ya. Dulu waktu saya itu di Mekah misalkan ya, itu begini gitu ya. Jadi menceritakan amalan-amalannya, atau menceritakan ibadah-ibadahnya kepada orang lain. Wallahu alam ya. Apakah dia itu mengharapkan pujian dari dia ya? Apakah ingin dari seseorang, dari manusia? Nah ini yang perlu hati-hati ya, sehingga terkait dengan amalan-amalan itu nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain ya. Allah sudah tahu kok ya. Kenapa diceritakan kepada orang lain? Apakah kita itu mengharapkan balasan dari orang? Kan enggak. Harapan kita kan kepada Allah ya. Dan Allah sudah maha tahu ya. Tanpa kita beritahu, Allah itu sudah tahu gitu ya. Kalau manusia kan tidak diberitahu, tidak tahu. Nah, sehingga ya nggak usah diberitahu aja lah terhadap amalan-amalannya. Nah, agar hati-hati ya, jangan-jangan nanti timbul keinginan pujian dari manusia, timbul harapan dari manusia.
Dan amalan-amalan yang demikian itu menjadi hilang pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyerupakan seseorang yang memberikan sedekah kemudian dia itu menyebut-nyebut ya, kemudian menyakiti hati si penerima, itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ya, karena riya kepada manusia. Nah, jadi sama-sama tidak diterima Allah. Ya, kita ingat 3 orang yang pertama kali dihisab nanti di yaumil akhir, di antaranya mereka itu yang menginfakkan hartanya itu tidak di jalan Allah, di jalan Allah, tetapi karena manusia. Ya. Jadi ketika dia diperlihatkan, ya, disebut-sebutkan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang dia terima, kemudian ditanya tentang hartanya untuk apa, dia katakan bahwasanya hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Tidaklah ada jalan-jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menginfakkannya. Dan dia katakan bahwa semua itu dilakukan karena Engkau ya Allah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Ya. Kenapa? Engkau menginfakkan hartamu itu bukan karena Allah, tetapi supaya disebut sebagai dermawan, dan itu sudah didapatkan di dunia. Akhirnya dia diseret atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang infak di jalan Allah tetapi karena riya, ya, ingin mendapatkan sesuatu dari manusia, ya, mau mendapatkan pujian atau mendapatkan label dermawan dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak mendapatkan pahala dari Allah, ya. Meskipun di jalan Allah gitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Tetapi karena bukan karena Allah, karena memang syaratnya harus ikhlas karena Allah, ya, dan mencontoh mengikuti Rasulullah. Nah, dua-duanya harus terpenuhi, ya. Di jalan Allah tetapi tidak ikhlas karena Allah, tetapi karena riya kepada manusia, Allah tidak menerima. Ya, demikian juga yang sedekah diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima orang yang menerimanya. Dan demikian juga, ya, sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, ini berarti kan orang yang tidak beriman. Ya. Jadi infak yang dikeluarkan oleh orang yang tidak beriman itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kafir, ya, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa enggak diterima? Karena syarat untuk diterima amalnya tidak mungkin terpenuhi. Ya. Kenapa enggak mungkin terpenuhi? Karena enggak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah menginfakkan hartanya di jalan Allah karena Allah. Enggak percaya kepada Allah. Enggak beriman kepada Allah. Ya. Dan juga enggak mungkin dia menginfakkan hartanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah, karena enggak iman kepada Rasulullah, kan? Ya. Jadi syarat amalan diterima yang dilakukan oleh orang kafir itu enggak terpenuhi. Yang orang yang beriman aja kadang-kadang nggak bisa memenuhi, apalagi orang kafir. Dan perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan itu seperti batu yang licin, ya. Kemudian di atasnya ada tanah, ya. Jadi ibarat tanah itu amalan kita, ya. Kemudian terkena air hujan yang lebat, ya. Kemudian batu itu menjadi bersih, ya. Tidak ada tanah yang tersisa sedikit pun, ya. Jadi tidak ada balasan terhadap amalan yang kita lakukan. Ya, ketika ya menginfakkan hartanya
dengan menyebut-nyebut, ya, dengan menyakiti hati si penerima, menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, ya. Kemudian menginfakkan hartanya bukan dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga agar infak kita di jalan Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah dari harta yang halal dan tidak menyebut-nyebut terhadap pemberian, ya, tidak menyakiti hati orang yang menerimanya, ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang lain, ya, yang banyak dilakukan seseorang di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami Allah turunkan Al-Qur'an, sesuatu yang menjadi penawar obat, ya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya, ya. Sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabihi." Bacalah Al-Quran, ya, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, ya, dan memohonkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, ya, di dunia, ya, ya, li ashabihi, ya, sahabatnya, ya. Tentunya orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, ya, itu adalah mereka yang membacanya, yang mengamalkannya. Nah, tentunya terkait dengan membaca Al-Quran ini pula, ya, menjadi peringatan, ya, bagi kita semua juga, agar ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita murnikan, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang sebagaimana tadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka terdapat orang yang membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, tetapi mereka itu dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena manusia, agar mereka disebut sebagai qori atau qori'ah, ya, atau disebut sebagai, ya, ustadz, ustadzah, dan lain sebagainya. Jadi ingin mendapatkan apa? Sebutan, ya, dari manusia. Nah, sehingga terkait dengan membaca Al-Quran ini pun, ya, hendaklah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi baca Al-Quran mau sendiri, mau ada orang yang dengarkan, nah, tetap bacaannya dengan tartil, ya, dengan suara yang bagus, dengan tetap memperhatikan tajwid makhrajnya, ya, ketika membaca Al-Quran, ya. Bukan kalau didengarkan orang dibaik-baikin, ketika tidak ada orang
bacaannya diseret gitu ya, tanpa memperhatikan tajwid makhrajnya ya, tidak seperti itu. Karena ketika seseorang itu membaca, tentu mengharapkan pahala, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Apa yang menjadi niat di dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, di antara hal yang banyak dilakukan pula di bulan Ramadan, ya ini terkait dengan dakwah, menuntut ilmu gitu ya. Dan sebagaimana yang kita lakukan ya pada saat ini ya, di masjid ini setiap hari ya ada kajian ya menjelang berbuka ya. Jadi tidak di masjid ini aja, mungkin di masjid-masjid yang lainnya pun juga demikian. Jadi ketika Ramadan ini lebih banyak majelis-majelis ilmu ya, untuk taklim ya, menuntut ilmu ini lebih banyak ya. Bahkan ketika tarweh ya, itu di banyak masjid juga ada kajiannya lagi, ada kultumnya ya. Jadi memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menuntut ilmu ya. Karena memang ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Ilmu apa? Tidak lain adalah ilmu agama ya. Karena dengan menuntut ilmu agama itu dia mendapatkan ilmu sehingga dia itu mengetahui kewajibannya kepada Khalik ya, kepada Allah, mengetahui kewajibannya kepada manusia ya, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada saudaranya ya. Mengetahui kewajiban dia kepada makhluk yang lainnya ya, perintah Allah terkait dengan akhlak ya kepada makhluk yang lainnya ya. Dengan menuntut ilmu agama dia menjadi tahu ya, baik itu kepada hewan ya, atau kepada golongan jin ya. Karena ada akhlak ya, bagaimana kita itu bersikap kepada hewan ya, kepada jin ya, itu ada akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya misalkan terhadap hewan ya, ketika menyembelih menajamkan pisau ya. Kemudian terhadap dari golongan jin ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita apa? Kencing di lubang-lubang ya kan ya. Jadi karena golongan jin itu bisa mati ketika terkena kencing manusia. Nah nanti kalau jinnya bersembunyi di lubang kemudian dikencingi ya, bisa terkena kencing, bisa mati ya. Jadi ini akhlak ya, akhlak yang perlu dilakukan kaum muslimin ya. Dia bisa tahu dari mana ya, ketika dia menuntut ilmu. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari seseorang, maka orang itu akan difahamkan dalam urusan agama. Ketika seseorang itu faham dalam urusan agama, maka dia hanya mendapatkan kebaikan dan kebaikan saja. Ya, yang tidak sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang tidak faham agama. Ya. Bagaimana tidak?
Karena seseorang ketika dia itu faham dalam urusan agama, maka semua amalan yang dia lakukan, kegiatan yang dia lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan bagi orang-orang yang paham dalam urusan agama, ya, maka setiap aktivitas hidupnya bisa bernilai ibadah. Ya. Dari tidur, sebelum tidur ibadah, ya. Dia baca doa sebelum tidur, baca wirid sebelum tidur, ibadah, ya. Bangun tidur baca doa, ibadah lagi. Masuk kamar mandi berdoa, ibadah lagi, ya. Keluar kamar mandi ibadah lagi. Wudu ibadah, ke masjid ibadah, jalan menuju masjid ibadah. Terus kemana lagi? Pulang, sarapan, makan ibadah, makan kulu wasrobu wala tusrifu, ibadah. Ya. Kalau mengetahui makan minum itu bisa bernilai ibadah. Gitu kan? Tidur bernilai ibadah, berangkat kerja bernilai ibadah, menuntut ilmu bernilai ibadah. Nah, orang yang beriman, yang tahu faham ilmu, berjalan aja bisa bernilai ibadah, ya enggak? Jadi orang yang difahamkan din, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu kecenderungan tidak akan menyia-nyiakan waktu, tidak akan menyia-nyiakan tenaganya, ya. Misalkan dia naik motor jalan gitu ya, sambil zikir gitu kan. Zikir itu kan kapan saja bisa ya, kecuali di kamar mandi ya. Nah, kita sambil naik motor, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, takbir naik, lanjak, Allahu Akbar, ya. Ketika turun, maka subhanallah, tasbih gitu ya. Datar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, baca doa terus gitu, wirid terus gitu ya. Jadi isinya kebaikan dan kebaikan. Ya. Jadi ini orang yang paham di dalam urusan agama. Ya, insya Allah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Karena ketika seseorang, ya, dia itu mendapatkan ilmu, ya, menuntut ilmu, menuju jalan-jalan menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia di dalam urusan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, ya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa di antara kalian itu sudah ditentukan di surga atau di neraka. Ya. Kemudian sahabat, kalau begitu kita pasrah aja gitu, kan sudah ditentukan. Dia tidak, beramalah, ya. Diperintahkan beramal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang akan masuk surga itu akan dimudahkan Allah melakukan amalan-amalan ahli surga. Demikian juga orang-orang yang ahlu neraka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan ahlu neraka. Ya. Memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga kepada para sahabat bahwa tidaklah seseorang di antara kalian itu masuk surga karena amalnya. Tetapi kalian itu masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Makanya sangat kita harapkan, ya, kita itu mendapatkan rahmat dari Allah.
Karena tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya, tetapi karena apa? Karena rahmat Allah. Makanya yaitu juga sebarkan salam itu ya. Karena di dalam salam itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi permohonan kepada Allah selain keselamatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya dirahmati Allah. Ya. Dan sahabat bertanya, tidak bukan engkau ya Rasulullah? Iya. Jadi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan amal? Ya dengan amal itu seseorang beramal dengan amalan, bisa jadi dengan amalan itu Allah merahmatinya. Ya, Allah memberikan rahmat kepada dia, orang-orang yang beramal soleh. Ya. Dan kemudian di surga itu kan bertingkat-tingkat, ada 100 tingkat. Satu tingkat seluas langit dan bumi. Nah, tentu orang yang amalannya sedikit dengan amalannya banyak berbeda tingkatannya, gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Amalannya sedikit kok minta di surga Firdaus yang paling tinggi ya nggak bisa. Gitu ya. Ya, jadi bertingkat-tingkat di surga. Meskipun surga yang paling rendah itu pun sudah luar biasa. Ya. Jadi dalam suatu hadis dijelaskan orang yang terakhir masuk surga, ya, dan dia terakhir pula keluar dari neraka. Karena orang yang beriman kepada Allah, ya, itu insya Allah akan masuk surga walaupun sedikit imannya kepada Allah itu ya. Tetapi ketika banyak dosanya dan tidak diampuni Allah, diazab dulu di neraka ya. Dan ada orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Jadi mungkin diazabnya lama gitu ya, banyak maksiatnya. Nah, dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, di depan surga, ya Allah surga sudah penuh. Nah, padahal belum masuk. Masuklah gitu. Ya Allah surga sudah penuh. Padahal masih cukup untuk banyak orang lagi gitu ya. Jadi memang ini memang tipe orang yang gitu ya, diperintah Allah gitu ya ora lendan gitu, ora percaya gitu ya. Ya. Kemudian masuklah ke dalam surga bagimu 10 kali bumi. 10 kerajaan bumi. Orang ini juga ya Allah, apakah engkau bercanda atau mentertawakan aku? Engkau Rob kami, engkau Maha. Nah, ini orang yang saya gini gitu ya. Diberikan Allah 10 kali bumi ya, malah mengatakan ya Allah engkau apakah meledek atau mengejek kami gitu ya, mengejek saya ya. Jadi memang orang seperti ini terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Nah ini yang terakhir aja seperti itu, 10 kali bumi ya. Bagaimana surga yang tertinggi, surga Firdaus ya. Nah terkait dengan amal, insya Allah mereka akan masing-masing sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya banyak, amalannya baik, ya akan berada di surga yang lebih tinggi. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya sepertinya sudah mendekati waktu maghrib, gitu ya. Dan mudah-mudahan, ya harapan kita semua, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Dan usaha kita niatkan karena Allah ya, ikhlas karena Allah ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kemudian kita pun masih berdoa ya, bermudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita ya. Ketika kita berdoa, Allah mengijabai menerima amalan kita, Allah akan menjaga supaya amalan-amalan kita tidak rusak ya setelah kita melakukan amalannya yang menyebabkan tidak mendapatkan pahala. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita Saya kepada Allah